Selamat Paskah, selamat pagi, sahabat GPB yang saya kasihi. Berjumpa kembali kita dalam Morning Call GPB pagi ini bersama saya, Pendeta Emeritus John Titalei, warga GPB Jemaat Taman Sari, Salatiga. Bacaan kita pagi ini terambil dari Yohanes pasal 20, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun sebelum membacanya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan perkenankan kami bangun pagi ini di hari kami merayakan kebangkitan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan membaca cerita itu, dan kami mohon Tuhan kiranya berkenan menyurahkan Roh Kudus ke atas roh kami, agar Roh Tuhan itu menuntun roh kami dalam memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 10. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya lari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun, ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terlekat dekat kain kafan itu, tetapi terlibat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GBB yang saya kasihi, ayat yang saya ingin kita renungkan pagi ini adalah ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Seorang anak yang berumur 7-8 tahun belajar berenang bersama bapaknya. Dalam proses itu, bapaknya dengan tekun melatih dan mengatakan kepadanya, "Pada waktunya, saya akan minta kamu melompat dari satu kolam renang, papan pelompat itu, dan kamu akan menyaksikan bahwa kamu bisa berenang." Dan itu terjadi. Ketika ayahnya menyadari bahwa anaknya sudah cukup, dia menyuruh anaknya berdiri atas papan pelompat itu dan menyuruhkan dia untuk melompat saja ke dalamnya. Ada keraguan-raguan dalam diri anak itu, karena ini untuk pertama kalinya dia akan berada di air tanpa dukungan dari bapaknya. Namun ayahnya mengatakan, "Silakan lompat, kamu bisa." Dan anak itu kemudian melompat dan ternyata dia bisa berenang. Ibu bapak dan saudara, anak ini percaya kepada bapaknya dan dia melakukan lompatan itu. Ibu bapak dan saudara, itulah bagian yang hilang dari bacaan kita pagi ini. Murid-murid sudah diberitahu Yesus bahwa ia harus mati dan dibangkitkan. Namun pengajaran itu mereka mengabaikan. Mereka selalu terbiasa dalam berpikir mau membuktikan sesuatu baru percaya. Hal percaya inilah hal yang terpenting
dalam Injil Yohanes. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya adalah syarat mendapatkan hidup yang kekal. Bukannya penjelasan, perdebatan tentang siapa Yesus itu. Itu urusan Tuhan. Yang Tuhan minta dari setiap pengikut Kristus adalah hanya percaya saja. Kebiasaan untuk meminta bukti adalah kebiasaan kita sebagai manusia yang punya pengetahuan yang tinggi. Tetapi tentang Yesus ini yang diminta hanyalah percaya. Dengan percaya kita dapat menikmati Yesus sebagai Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika hari ini kita boleh merayakan hari kebangkitan Kristus, percayalah, sahabat GPB yang saya kasihi, karena hanya dengan percaya Anda dapat menikmati kehidupan yang kekal itu. Itulah panggilan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ketika kita berada di dalam kehidupan yang semakin tidak mudah, ajarlah anak-anak kita, ajarlah teman-teman kita untuk percaya. Karena peristiwa kebangkitan telah memberikan kepada kita satu kepastian, bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang selalu ada bersama dengan kita untuk menuntun dan memastikan jalan kehidupan kita. Paskah adalah percaya yang pasti. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus, ajarlah kami untuk percaya dalam kehidupan kami, bahwa di dalam kuasa Tuhan, Yesus telah Tuhan benarkan, telah Tuhan hidupkan, walaupun ada orang yang berusaha untuk menghancurkan pelayanannya dan menimbulkan kematian seterusnya bagi Yesus. Namun Tuhan membenarkan apa yang Yesus lakukan, sehingga Tuhan menghidupkan Yesus kembali dari kematiannya, dan karena itulah kami boleh mendapatkan jalan menyapa Tuhan lewat Yesus Kristus sebagai Tuhan yang hidup. Dan karena itu ajarlah kami ya Tuhan, untuk bersandar sepenuhnya kepadamu melalui Yesus, Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Dalam namanya kami datang dan berdoa pada hari Paskah ini. Amin.